fadilah atau keutamaan dari surah Al-Waqiah, yaitu surah yang ada di juz 27, letaknya setelah surah Ar-Rahman. Jadi diceritakan suatu ketika Sayyidina Utsman, Khalifah Sayyidina Utsman ini mendatangi sahabat Ibnu Mas'ud ketika beliau sedang sakit. Ada dalam kitab Tafsir Shawi juz 3. Kisahnya sebagai berikut: wa hukiya anna Utsman dakhala ala ibni Mas'udin ya'uduhu fi maradihi alladzi mata minhu. Jadi diceritakan bahwa suatu ketika sahabat Utsman ini beliau menjenguk Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud sedang mengalami sakit sebelum beliau meninggal dunia. Lalu kemudian sahabat Utsman ini berkata atau bertanya kepada Ibnu Mas'ud, faqala matashtaki. Lalu kemudian sahabat Utsman bertanya, matashtaki, apa yang kamu keluhkan? Qala dzunubi. Ibnu Mas'ud mengeluhkan dosa-dosaku. Berkata, dosa-dosaku yang saya keluhkan. Jadi Masya Allah, ini Ibnu Mas'ud ahlil ilmi min ahlil ilmi. Dia orangnya cerdas, ahli ibadah juga, sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah. Cuman memang beliau ditugaskan di luar Madinah. Ketika dia sedang sakit, ditanya apa yang dikeluhkan adalah dia mengeluh dosa. Kita yang masih banyak dosanya kadang tidak ingat terhadap dosa-dosa kita yang begitu banyaknya. Nah, Ibnu Mas'ud walaupun insya Allah ahli surga, beliau mengeluhkan dosa-dosa yang mungkin tidak sengaja beliau lakukan. Qala famatashtahi. Lalu Sayyidina Utsman bertanya kembali, lalu apa yang kamu inginkan? Matashtahi. Kalau pertama tadi matashtaki, kalau yang kedua matashtahi. Lalu qala rahmata rabbi. Ibnu Mas'ud kembali menjawab, rahmata rabbi, aku menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala afala nad'u laka tabiban. Lalu Utsman bertanya kembali, apakah tidak perlu aku panggilkan dokter untukmu? Kata Ibnu Mas'ud jawabannya, qala at-tabibu amrodoni. Intinya enggak perlulah. Lalu kemudian qala afala na'muru laka bi ataika. Apa perlu aku perintahkan orang untuk mengambil upah-upahmu yang dulu belum sempat kamu ambil selama kamu berkhidmah atau ditugasi oleh khalifah? Apakah perlu aku suruh perintahkan orang lain untuk ambil gajimu selama ini? Jadi gajinya atau upahnya Ibnu Mas'ud itu tidak pernah diambil selama dia berdinas, selama dia mungkin ditugasi, itu tidak pernah diambil dari Baitul Mal, dibiarkan sebegitu saja. Kemudian qala la hajata li fi. Ditanya oleh Sayyidina Utsman, apa perlu aku ambilkan? Jawabannya la hajata li fi. Aku tidak memerlukan itu semua. Lalu habastuhu anni fi hayati. Dia mengatakan, aku memang menahan diri untuk tidak mengambil upah-upahku selama aku berkhidmah atau selama aku menjadi pengajar. Wa tadfa'uhu li inda mamati. Apa kamu memang berencana untuk memberikan ketika aku meninggal dunia? Ini Ibnu Mas'ud mempertegas kepada Sayyidina Utsman, apakah Sayyidina Utsman ada niatan untuk memberikan upahnya ketika beliau nanti atau Ibnu Mas'ud ini sudah meninggal dunia. Padahal memang Ibnu Mas'ud sengaja tidak mau mengambil upah-upah beliau. Jawabannya Sayyidina Utsman, qala yakunu li banatika min ba'dik. Ya kan bisa untuk putri-putrimu. Kamu memang tidak mau menerima, tapi ya oke lah. Tapi putri-putrimu kan nanti ketika kamu meninggal dunia kan bisa mendapatkan itu semua. Artinya bisa mencicipi dari upah yang selama ini tidak diambil oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian jawaban Ibnu Mas'ud, qala atakhsha ala banati al-faqah min ba'di. Apa kamu khawatir ketika nanti sepeninggalku putri-putriku menjadi fakir, menjadi miskin, sehingga kamu ingin mengambil upahku diberikan kepada putri-putriku sepeninggalku nanti? Lalu inni amartuhunna ayyaqra'na suratal waqiah kullailatin. Jangan khawatir putri-putriku nanti menjadi orang fakir, karena aku telah perintahkan mereka semua itu untuk senantiasa membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a suratal waqiah kullailatin lam tusibhu faqatun abadan. Aku begitu yakin karena suatu ketika aku pernah mendengarkan Rasulullah pernah bersabda. Apa yang dikatakan Rasulullah? Man qara'a suratal waqiah kullailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatun abadan, maka dia tidak akan menjadi fakir selama-lamanya. Tuh. Jadi tegas jawaban Ibnu Mas'ud min ahlil ilmi, sehingga dia
sangat yakin dan percaya mengetahui banyak hadis-hadis yang memang disebutkan oleh Rasulullah, sehingga beliau berwasiat untuk jangan meninggalkan surah Al-Waqiah.